Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami sayangi teman-teman mahasiswa yang berbahagia di kelas psikologi komunikasi, lanjutkan kembali pembahasan tentang sistem komunikasi interpersonal. Apa yang disebut dengan sistem komunikasi interpersonal? Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar tentang komunikasi intrapersonal, maka hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal itu berkaitan dengan komunikasi yang masih ada dalam diri kita, dalam diri seseorang. Berpikir, ya, itu bagian dari komunikasi intrapersonal. Kemudian komunikasi interpersonal ya adalah komunikasi yang sudah melibatkan orang lain, komunikasi yang sudah melibatkan antara aku dengan kamu, antara kita dengan mereka. Beberapa definisi ya, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang melibatkan atau berlangsung antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka, atau disampaikan juga oleh De Vito ya sebagai komunikasi atau sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar dua orang ya, atau sekelompok kecil ya dengan beberapa efek yang kemudian diharapkan juga ada yang namanya umpan balik. Ya. Dengan kata lain, apa sih komunikasi interpersonal? Adalah komunikasi yang menuntut adanya hubungan biologis. Ya, hubungan biologis antara komunikator dengan komunikan. Apa sih fungsinya teman-teman semuanya? Mengapa kita perlu komunikasi interpersonal? Jadi misalkan fungsi pertama itu berkaitan dengan peningkatan hubungan ya, antar manusia. Jadi kalau kita ini bertemu dengan teman kita, ya, bertemu dengan orang lain, kemudian kita mencoba untuk mengajak bicara, ngobrol, atau yang melibatkan antara pertukaran ide, gagasan, informasi, nah, ini tentu akan bisa meningkatkan hubungan. Juga mampu juga untuk mengurangi yang namanya potensi konflik. Ya, konflik itu salah satunya dipicu karena miskomunikasi atau enggak jarang sekali ketika jarang kita melakukan yang namanya komunikasi ya akan muncul nih gangguan, masalah atau hal-hal yang barangkali di luar apa yang kita pikirkan. Misalnya saya atau kita dengan teman-teman kita misalkan ya kita nggak satu kelas ya teman-teman tapi nggak kenal satu kelas kemudian ketemu tidak pernah saling sapa sehingga kemudian akan timbul pertanyaan di kita ya ini ada apa toh, apa yang salah dengan saya, apa yang kurang dari saya, apakah saya ini kurang supel, kurang ramah, sehingga teman kita yang satu kelas itu kemudian tidak pernah mau bertegur sapa atau menyapa kita. Nah, kalau kemudian kita mau menjalin hubungan, ya, kemudian melakukan proses komunikasi, menegur, memperbanyak pemberian informasi dan lain sebagainya, maka potensi-potensi konflik itu bisa juga dihindari. Atau kalau teman-teman misalkan melihat bagaimana strategi komunikasi orang-orang hebat, tokoh-tokoh kita, ya persoalan yang tadinya rumit itu menjadi mudah ketika ada komunikasi. Maka sering disebut dengan namanya komunikasi di atas meja makan. Nah, itu bagian strategi sebenarnya. Ya,
bagian dari cara untuk yang tadinya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya hanya berdasarkan misalkan dari orang lain, atau kita menelaah sendiri, mencari informasi via media, via kabar, sehingga terjebak kepada yang namanya hoax misalkan, terjebak kepada yang namanya berita yang kurang tentu kebenarannya. Maka ketika kita ada komunikasi kepada orang yang bersangkutan, sumber yang pertama, maka potensi konflik ini bisa terhindarkan. Kemudian ini berkaitan juga dengan kita bisa berbagi pengetahuan. Betul sekali lagi yang disampaikan sebelumnya bahwa semakin kita banyak mengenal orang, semakin banyak kita ketemu dengan orang, maka asupan informasi baru itu kita dapatkan. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang baru, ya kita akan kenal siapa dia, dari mana, ya asalnya, suku, mungkin agamanya, bagaimana latar belakangnya, apa yang khas di daerahnya, kita akan mendapatkan informasi itu. Oh, ternyata kota Solo itu berbeda dengan kota di Sumatera, Padang, Medan, Bukit Tinggi, Aceh, dan lain sebagainya, termasuk keunikan-keunikan pun sama. Mereka bisa melihat diri kita, tahu tentang kita, tahu tentang karakteristik apa yang ada dalam demografis kita. Nah, inilah informasi-informasi yang kita dapatkan pun sama. Yang paling mudah, teman-teman ada yang tidak masuk mengikuti perkuliahan, kemudian ada kita melakukan komunikasi, maka kita mendapat informasi yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya bahwa hari ada tugas, ternyata dengan kita menjalin komunikasi secara interpersonal tadi, ya kita tahu bahwa ada tugas yang perlu dikerjakan. Kemudian apalagi fungsinya, bahwa komunikasi itu ini meningkatkan peluang kita untuk hubungan kita semakin baik. Ya, sehingga dengan sekali lagi bahwa dengan adanya komunikasi interpersonal kita, komunikasi antar pribadi ini, manusia ini dapat membina hubungan yang baik ya dengan teman kita, rekan kita, sehingga potensi-potensi konflik yang muncul karena jarangnya komunikasi itu dapat terreduksi atau dapat dikurangi, bahkan bisa hilang. Teman-teman semua, karena komunikasi interpersonal ini sudah ada pelibatan orang lain, ya maka komunikasi interpersonal yang disebut dengan komunikasi yang sesungguhnya, ya karena ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, ya maka dalam konteks ini ada encoding, ya kemudian ada decoding, bagaimana proses di pesan itu diproses oleh pembuat pesan atau source atau komunikator ini yang nanti terwujud dalam sebuah bentuk pesan, kemudian bagaimana proses untuk dikembalikan dalam bentuk feedback atau respon, ini kan decoding kembali, ya oh pesannya apa, kemudian dicerna dan dikembalikan lagi ke dalam bentuk respon. Inilah yang kita sebut dengan komunikasi interpersonal, jadi komunikasi yang sudah lengkap atau komunikasi yang sesungguhnya. Nah, teman-teman semuanya, dalam konteks sistem komunikasi interpersonal ini ada 4 pokok bahasan ya teman-teman semuanya. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yang pertama tentu berkaitan dengan persepsi interpersonal. Yang kedua ada konsep diri. Yang ketiga ada atraksi interpersonal, yang terakhir adalah hubungan interpersonal. Dari 4 hal ini mungkin yang paling sering kita dengar adalah berkaitan dengan konsep diri. Coba kita pelajari satu persatu. Persepsi interpersonal. Teman-teman masih ingat ya bagaimana apa arti persepsi? Ya, persepsi itu salah satu bagian dari sistem komunikasi intrapersonal. Apapun stimulus yang masuk dalam diri kita, stimulus yang dapat dicerna oleh indera kita, gitu ya, maka kemudian nanti akan menjadi sensasi, proses itulah yang nanti kemudian akan kita persepsi. Nah, apa persepsi? Kalau kita masih ingat ya, proses pengenalan, identifikasi, ya terhadap berbagai macam stimulus yang masuk dalam
indera kita yang kemudian kita memberi makna, ya, atau proses memberi makna pada setiap stimulus yang masuk dalam diri kita, ya, oleh panca indera. Apakah dalam bentuk bau, apakah dalam bentuk suara, apakah dalam bentuk visual, gambar, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa, kalau berkaitan dengan persepsi interpersonal ini, kita maka dikenal dua macam hal, teman-teman. Satu, yang berkaitan dengan persepsi interpersonal, ya. Yang kedua, disebut juga nanti dengan persepsi objek, ya. Ya, jadi kalau berkaitan dengan persepsi, itu nanti kan ada persepsi interpersonal, persepsi yang berkaitan dengan persepsi objek. Nah, yang pertama dulu, apa sih persepsi interpersonal? Ya, ini berkaitan dengan atau juga nanti disebut dengan persepsi sosial, ya, bahwa proses menangkap, ya, arti dari objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Artinya ketika kita ngomong sosial, berarti kita ngomong orang lain atau manusia objeknya. Tentu ini akan berbeda, ya, itu akan berbeda kalau kita mempersepsi namanya objek. Ada benda, ya, dan ada manusia sama-sama, ya. Artinya ada yang benda mati, ya, ada yang benda hidup. Nah, dalam konteks ini teman-teman, nanti bagaimana tingkat kesulitannya tentu akan berbeda, begitu ya. Nah, dalam konteks ini, maka tadi persepsi interpersonal ini disebut juga sebagai persepsi sosial adalah gampangannya adalah bagaimana kita, ya, proses kita yang kita lakukan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Ya, jadi kalau misalkan ada teman kita yang kemudian datang pagi-pagi ketemu dengan kita, tidak menegur kita, yang tadinya suka menegur, suka bertatap suka, ketemu dengan kita dia diam saja, kemudian dia tidak tidak mau bicara, kemudian wajahnya tidak menyenangkan, oh barangkali dia punya problem, ya, ya. Maka dalam konteks ini kita mempersepsi teman kita ini bahwa kita mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana kondisi teman kita. Tadi disebutkan berdasarkan objeknya persepsi kan ada dua, ya, ada persepsi interpersonal, yang kedua disebut dengan persepsi objek. Ya. Jadi kalau interpersonal kata kunci adalah objeknya adalah manusia, ya, sedangkan objek persepsi objek persepsi yang objeknya bukan manusia. Ya. Apa yang bukan manusia? Ya, benda-benda sekitar kita, ya. Ada misalkan papan tulis, kemudian ada kipas, ada bangunan, ada lagi mobil dan lain sebagainya. Tentu kalau kita bertanya lebih tepat mana, begitu ya? Ya, lebih tepat mana, atau antara persepsi objek dengan persepsi sosial atau interpersonal, begitu. Ya. Lebih banyak salahnya atau tidak tepatnya, manakah antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal? Kalau kita tadi sampaikan, teman kita yang bertemu dengan kita di pagi hari, datang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dari gestur, dari raut muka, ya, dari sikap dan perilakunya, ini tentu kita akan banyak bertanya untuk memahami, ini ada apa toh? Ini mengapa toh? Biasanya datang senyum, ini manyun saja. Biasanya datang dengan keceriaan, ini malah kesedihan. Ini kan butuh waktu untuk memahami. Ya. Tapi kalau Anda bayangkan, Anda melihat misalkan bangunan gedung FUD misalkan, Anda dari depan Anda mempersepsi bahwa, oh, gedung FUD itu bagus. Cat paduan warnanya serasi misalkan, menimbulkan kesan ini, ya. Kemudian warna putih menimbulkan kesannya adalah bentuk kemurnian misalkan, warna hijau berkaitan dengan warna tumbuh berkembang, ya, atau warna yang lain, begitu. Anda bisa persepsi bagaimana kemudian bangunan gedung FUD seperti itu.
Maka kalau ini beberapa perbedaan, ya. Satu berkaitan kalau persepsi objek itu kan bagaimana stimuli ditangkap oleh indera melalui benda-benda fisik, ya, benda-benda fisik, benda-benda yang kita tahu bagaimana ukurannya, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Tapi yang kalau berkaitan dengan interpersonal, stimulus disampaikan melalui lambang-lambang verbal, ya, lambang-lambang verbal, ya, atau grafis yang disampaikan melalui pihak ketiga. Kemudian objek tentu tidak punya sifat batiniah karena benda mati, ya, benda yang kemudian hanya dapat digerakkan, yang misalkan dipindah, diangkut oleh kita, begitu. Sedangkan ini dalam konteks ini kalau ini kita mencoba sebenarnya. Tak janjane kowe nesui ngopo to? Tak janjane kowe menengahi ngopo to? Kan dadi angel kan begitu. Kemudian objek tidak bereaksi kepada manusia, ya. Kita pun tidak akan pernah memberikan reaksi emosional, ya. Ya. Kita punya misalkan kita lihat bahwa sepeda motor kita misalkan yo dikapak-kapak yo ngono menengah kan begitu. Motor tidak akan pernah marah kalau kita tendang begitu. Motor tidak akan pernah kalau kita standarkan begitu. Atau motor tidak pernah marah kalau kita pukul. Bahkan kalau kita ganti bannya, ya, kita ganti dengan misalkan kita modifikasi, bahkan di restrukturisasi nggak akan pernah marah begitu. Ya, karena dia nggak punya jiwa, nggak punya yang namanya tentu karena nggak punya jiwa ya tidak akan pernah memberikan reaksi emosional begitu. Coba kalau kemudian ini yang kemudian pada manusia, ya tentu dia punya katakan lagi karena manusia punya emosi begitu. Kemudian ini objeknya yang tetap, ya. Motor sekali kita warnai warna merah, ya akan tetap merah. Ya seperti itu bentuknya begitu. Tapi bagaimana dengan manusia? Ya dia akan selalu berubah. Ya, hari ini kita mungkin hari ini dia sedih, saat setengah jam kemudian dia akan bahagia, sedih lagi, kemudian tertawa, sedih lagi. Ya, ini sekali lagi berkaitan dengan kontak manusia yang tadi punya jiwa, punya emosi, ya, yang kemudian kadang-kadang ini akan selalu berubah, begitu teman-teman. Oke, bagaimana kita mengenali orang lain, ya? Jadi sekali lagi orang lain gak gampang ditebak, angel, ya. Ya. Mengapa mereka seperti itu, begitu? Mengapa mereka melakukan seperti itu? Mengapa dia harus bersedih, padahal ini tanggal muda? Mengapa dia bahagia padahal mendapat nilai yang buruk? Mengapa dia sedih ketika selesai ujian misalkan? Nah, maka karena tadi nggak gampang kok, nggak gampang untuk mengenali orang lain, ya. Karena sekali lagi selain karakteristik yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, orang itu kadang-kadang tidak selalu menampilkan diri apa adanya. Bisa saja menampilkan, menyembunyikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Ya. Maka kadang-kadang kita menemui orang-orang yang pura-pura bahagia padahal yang sedih, pura-pura bahagia padahal sedang putus cinta, pura-pura bahagia padahal belum mendapat kiriman dari orang tua, pura-pura kenyang padahal yang belum makan. Ya, ini kita katakan di manusia ini kadang-kadang menyembunyikan apa yang dipikirkan dirasakan untuk orang lain, sehingga kadang-kadang ini kita kadang persepsi interpersonal tadi atau persepsi sangat susah begitu. Maka dengan karakteristik manusia tadi yang kita persepsi tadi, kita butuh cara, kita butuh waktu, kita butuh hal yang dapat digunakan untuk mengetahui sebenarnya maksud dari motif, maksud dari perilaku, kemudian maksud dari gestur yang barangkali disampaikan kepada kita. Bagaimana kita mengenal orang lain? Ya, misalkan As Maruna menyebutkan bahwa
menunjukkan bahwa orang yang melakukan persepsi terhadap sifat-sifat dalam hubungannya satu sama lain, sehingga sifat itu dalam pahami dan sebagai bagian yang terintegrasi dengan kepribadian yang dimilikinya. Ya, jadi kita perlu, ya, kita perlu untuk memahami, misalkan terkait dengan kepribadiannya seperti apa. Kalau berkaitan dengan teman kita, ya, karena kita sudah saling mengenal, kita tahu bagaimana orang ini itu tidak pernah mudah untuk menangis, gitu. Teman kita ini nggak mudah untuk sedih, tapi ketika karena kita melihat, begitu ya, teman kita itu kuat, ya, luar biasa kuat, begitu. Maka kita perlu paham sebenarnya karakteristiknya, temperamennya, kepribadiannya, karakternya. Nah, kita kalau dengan teman dekat barangkali ya kita bisa tahu gitu. Bagaimana dengan orang lain? Ini kadang-kadang ada efek halo atau efek halo begitu ya. Kita hanya tahu saja, ya, tahu di efek ketika pertama kali kita melihat, ya, orang, teman-teman ketika misalkan melihat apa namanya, ada orang yang ramah dengan kita menganggap bahwa ya memang itu ramah gitu orangnya, gitu. Ya, efek yang muncul karena kesan pertama yang kali kita muncul ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, ini jadi sekali kita membentuk kesan tentang orang lain, kita cenderung tidak suka mengubahnya, bahkan kita menemukan fakta yang bertentangan dengan kesan kita. Ini jadi berkaitan dengan efek tadi, ya. Jadi sekali kita tahu bahwa orang lain itu baik, nggak mungkin bohong, nggak mungkin jahat, nggak mungkin dia menipu kita, ini maka kesan ini akan selalu tertanam dalam diri kita. Jadi kesan pertama begitu. Ya. Nah, dalam konteks komunikasi atau persepsi interpersonal ini ada berbagai macam faktor-faktor situasional, faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, ya, misalkan tentang deskripsi verbal, prosemik, ya, kemudian petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, sampai kepada petunjuk arti faktual. Satu persatu, apa sih satu yang berkaitan dengan deskripsi verbal. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk menyampaikan berita tentang orang lain mempengaruhi persepsi kita tentang orang-orang itu. Kalau teman kita, ya, kalau kita punya teman kita ini kemudian bercerita, ya, kita mendapat informasi dari pihak ketiga bahwa teman kita ini sedang misalkan sedang ada masalah. Sedang ada masalah ini, sedang ada masalah. Ya, sedang ada masalah, ya. Ya, kemudian apa namanya? Pengaruh ini, ya. Ya. Misalkan ada masalah, dia sedang tidak memiliki uang atau kelaparan atau mungkin apa begitu, ya. Kemudian ada yang kemudian bercerita, oh dia kelaparan karena dia tidak kok kiriman dari orang belum tua gitu. Yang kadang-kadang mungkin bagi kita teman kita, ya, barangkali teman kita butuh uang, butuh pinjaman, butuh rupiah untuk barangkali bisa untuk makan begitu. Ini cara. Jadi entah nanti apa kita membantu, misalkan terkait dengan orang ini tidak, kalau pinjam uang dia tidak pernah susah untuk menagihnya, misalkan begitu. Maka kalau kita percaya, ya, percaya kepada berita orang itu, ya kadang nanti kemudian persepsi kita akan dibiaskan. Yang akan dibiaskan itu artinya barangkali kita mungkin akan cenderung percaya kepada orang yang mengatakan, kalau kamu pinjami uang kepada dia, yakin toh duitmu ora bakal balikin suwe, misalkan. Yang kedua, berkaitan dengan penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Ini berkaitan dengan jarak, ya. Semakin jarak semakin dekat, ya itu otomatis kita akan mendapat persepsi yang lebih jelas, begitu. Kinesik berkaitan dengan gerakan tubuh, ya. Ya, sangat gerakan tubuh. Kemudian petunjuk wajah ini yang dapat mengungkapkan emosi seseorang. Ya, ini berkaitan dengan apa namanya?
berkaitan dengan wajah sedih, wajah gembira, wajah bahagia, ya, ataupun yang berkaitan dengan paralinguistik ini bagaimana seorang mengucapkan lambang-lambang verbal, suaranya banter opo ora, jelas ya, suara menekan atau tidak, ya, suara cilik atau gede begitu, gaya dialek, ya, atau interaksi, ya, ketika kemudian perilaku seorang itu melakukan komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan paralinguistik. Kemudian yang terakhir adalah petunjuk artifaktual atau penampilan seseorang. Ini nanti berkaitan dengan adaptasi interpersonal. Ini ya, ini ada beberapa. Maksudnya kan ya, ada perilaku verbal dan non verbal, ya. Verbal non verbal kan jelas begitu ya, dengan bicara, dengan tulisan verbal. Dengan bagaimana nonverbal itu cara komunikasinya berkaitan dengan tanpa kata-kata. Misalkan nih, ekspresi wajah, gestur, gerak tubuh, posisi tubuh, ya, sampai kepada tatapan mata. Anda mengerling mata, Anda berkedip, Anda kemudian ada apa namanya, melirik dan lain sebagainya, bagian daripada nonverbal begitu. Nah, termasuk juga ekspresi wajah dalam emosi, ya, karena ini ada marah, bahagia, coba lihat teman-teman semuanya, atau saya punya 6 emosi utama, ada marah, ya, ada marah, ada bahagia, ada jijik, ada takut, ya, ada sedih, ya. Ini ekspresi wajah ini dapat ini kita bisa lihat sebenarnya emosi yang ditampilkan pada saat mungkin bertemu dengan kita ini, ya, ini emosinya. Semua manusia memberi kode atau ekspresi emosi dengan cara yang sama, dan semua manusia menerima kode atau interpretasi emosi dengan cara yang sama. Artinya apa? Bahwa emosi-emosi ini, ya, gambar-gambar seperti ini sudah menjadi gambar yang umum begitu. Nggak mungkin dong kita misalkan berkaitan bahwa kita akan memberi, Anda misalkan ya ketik WA, kan ada ini ya, apa namanya, kayak ini ya, gambar-gambar seperti ini kan sering ya, emoji ya. Marah pasti kalau kita akan menggunakan gambar apa, sedih kita akan menggunakan gambar, kita kemudian takut kita akan mungkin diwakili dengan gambar ini. Oke, ini coba lihat ini satu orang ya, satu wanita, satu gadis dengan beragam 1, 2, 3, 4, ada 16 ekspresi begitu teman-teman semuanya. Sama nggak antara emosi ngantuk, ya, emosi takut dengan cemberut, takut dengan sedih, beda kan? Ya. Mana yang paling bahagia barangkali? Oke, kita bisa bagi seperti ini. Senyum, ya, kemudian marah, ya, mikir, ya, dan lain sebagainya. Ini ekspresi-ekspresi yang barangkali kalau dilihat secara umum akan sama. No Indonesia ataupun di tempat yang lain, yang sejenenge nesu itu kalau diemosikan ya seperti ini. Gitu. Kemudian berkaitan dengan faktor personal, ya, faktor individu. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman, motivasi, bahagia. Bagaimana orang itu mempersepsi orang lain, bagaimana orang lain itu melihat orang lain, melihat teman kita, itu karena berkaitan dengan faktor personal, faktor diri. Ada pengalaman, ada motivasi, juga kepribadian. Nah, ini ya, persepsi interpersonal selain mempengaruhi komunikasi interpersonal, juga akan mempengaruhi hubungan interpersonal. Tentu ya, kalau kita sudah punya gambaran nih teman kita itu tadi misalkan kalau pinjam duit itu angel begitu ya, maka pada konteks hubungan interpersonal juga mungkin akan sedikit tidak begitu tidak begitu seperti biasanya, ya, tidak akan renggang begitu ya. Oke, coba sekarang kita masuk ke proses pembentukan kesan teman-teman semuanya. Kalau ada beberapa hal, satu ada yang disebut dengan stereotyping atau pengelompokan individu, ya, berdasarkan konsep-konsep tertentu. Kecerdasan, rajin, ya,
penggunaan konsep ini akan menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterima oleh seseorang, sehingga apabila seseorang sudah mengelompokkan individu terdefisit, maka persepsi orang itu cenderung akan konsisten. Contoh, kita mempersepsi bahwa ya semua orang Jawa itu halus. Orang Jawa itu halus. Orang Batak ya itu barangkali keras. Ya, ini kesan ya. Kita sudah mencoba karena ini mungkin sudah kita dapatkan dari berbagai macam sumber atau dari membaca atau juga dari faktor pengalaman begitu. Kemudian ada yang kedua, implisit personality, memberikan suatu kategori terhadap pengalaman yang diterima. Ya. Berarti membuat suatu konsep. Artinya apa? Setiap orang akan mempunyai konsep tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat tersebut. Misalnya, ramah itu didefinisikan konsepnya adalah misalkan mudah senyum, supel. Soleh itu adalah gambaran dari orang yang rajin beribadah, mengamalkan apa yang kemudian diyakini dalam keseharian, misalkan perempuan berjilbab, ya, laki-laki berpeci, ya seperti saya ini kan tampilan-tampilan orang soleh begitu. Toleran itu adalah berkaitan dengan menghormati orang lain. Yang ketiga itu berkaitan atribusi. Apa sih? Kita berusaha untuk menyimpulkan motif atau maksud ya dari orang lain dengan laku yang tampak. Ya. Oke, atribusi. Jadi kita menyimpulkan Kak Jazani dia baik kepada saya itu karena apa? Karena misalkan dia nggak pernah baik pada saya seperti ya laki-laki dan perempuan. Ya. Ini misalkan ada laki-laki yang nggak suka kepada anak perempuan, kadang-kadang mungkin dengan gestur, ucapan, kata yang semuanya berada baik. Padahal sebelumnya nggak begitu baik begitu. Kita mungkin akan menyimpulkan jadi dia punya motif apa sih sebenarnya, punya maksud apa sih sebenarnya kepada kita begitu. Dan konsep diri saya rasa ini sering teman-teman sudah sering membaca ya, sudah sering memahami pandangan individu tentang siapa dirinya ya yang diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain ya. Konsep diri individu ini dimiliki individu dapat diketahui lewat informasi, pendapat, penilaian, evaluasi dari orang lain mengenai diri kita ya. Individu ini akan mengetahui bahwa dia cantik, pandai, ramah, supel, gaul itu dari orang lain. Jadi apa sih konsep diri itu? Cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, meliputi kemampuan, perasaan yang dialami dan juga kondisi dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Oke, ini saya rasa tidak begitu perlu banyak dibahas, teman-teman sudah banyak bahas ini. Ini ya, ada beberapa jenis yang namanya konsep diri ya, tentu ya, ada konsep diri positif, ada konsep diri yang disebut dengan konsep diri negatif ya. Misalnya apa sih ya konsep diri positif itu kita merasa ini bahwa setara dengan orang lain ya, atau yakin nih bahwa kita ini mampu mengatasi segala macam masalah, bisa menerima pujian tanpa merasa malu ya. Kemudian ada yang disebut dengan ada yang negatif. Apa sih negatif? Yang kalau negatif itu seperti responsif terhadap pujian, peka terhadap kritikan, ya. Kemudian merasa tidak disukai, kemudian lagi ya pesimis terhadap berbagai macam hal tentang diri kita. Nah, kalau kita nanti bicara tentang konsep diri, tentu kita akan bicara apa tentang body image, ada ideal bagaimana ideal diri,
self esteem, ada juga tentang peran, dan juga berkaitan dengan identitas diri. Ini saya rasa teman-teman sudah begitu banyak yang membahas tentang ini, nanti bisa dikaji kembali. Kemudian ada yang disebut dengan atraksi interpersonal. Apa sih atraksi interpersonal itu? Adalah berkaitan dengan kesukaan kepada orang lain, ya. Atau boleh dibilang ini karena daya tarik, ya, atraksi ini berkaitan dengan daya tarik seseorang. Kenapa kita tertarik kepada seseorang itu? Karena ada yang namanya atraksi interpersonal. Tentu ada dalam konteks ketika dia ada daya tarik, teman-teman, tentu kita akan menimbulkan membentuk dalam kita rasa suka. Ya. Rasa suka pada seorang umumnya membuat orang lain yang suka menjadi signifikan atau sangat penting bagi diri kita. Contoh, Anda masuk UIN, masuk IAIN, ya, kemudian Anda dari luar tidak tahu dengan siapapun, kemudian Anda punya teman, Anda ketemu dengan ketika ospek, ya, Osmaru, PPAK, Anda ketemu dengan teman, ya, yang kemudian teman itu menyapa Anda, kemudian sama-sama juga sama juga dari tempat yang sama-sama perantauan, kemudian dia mungkin kalau ganteng ya ganteng, kalau cantik ya cantik, cerdas apalagi. Nah, dalam konteks ini sehingga kita ini karena sama-sama perantauan nggak tahu banyak orang tentang kita, maka kita akan suka, ya, teman yang seperti itu. Dan itu bagian penting dan menjadi sesuatu yang signifikan bagi kita. Ini berkaitan dengan tadi daya tarik interpersonal. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya, misalkan ya, ini faktor personal berkaitan dengan kesamaan karakteristik personal, ya. Kemudian tekanan emosional, ada harga diri yang rendah, dan juga berkaitan dengan isolasi sosial. Coba kita bahas satu bahwa pertama berkaitan dengan karakteristik personal, ya. Nih, kesamaan karakteristik ini tentu ditandai apa tandanya, teman-teman? Tandanya berkaitan dengan misalnya nih kesamaan akan nilai, ya, nilai-nilai sikap, ya, keyakinan, ya, tingkat status sosial. Kalau kita ketemu dengan misalkan orang yang ketemu dengan orang yang kaya misalkan, ya, tentu kita mungkin kita akan tertarik begitu. Atau ketemu orang dengan gelar bangsawan, Raden Ayu, Raden Ajeng, Pangeran Haryo misalkan, dan lain sebagainya, ya. Ada juga berkaitan dengan kesamaan tentang aja agama, ya. Ya, sama-sama nih orang kita berada di tempat yang tempat yang kemudian minoritas Muslim misalkan, ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama seagama dengan kita, tentu kita kita akan lebih senang, ya, begitu. Ideologi, ya, ideologi berkaitan dengan garis besar yang kita yakini, begitu, ya. Maka dengan adanya kesamaan itu, ya, kesamaan itu kita akan cenderung untuk menyukai satu sama yang lain. Saya katakan tadi contohnya adalah teman-teman ini dari luar kota, sama-sama misalkan dari Sumatera, ya, entah dari Aceh, Jambi, Riau, dan lain sebagainya, ketemu nang Solo, ya, karena sama-sama dari Aceh, ya, sama-sama dari Sumatera, begitu, meskipun beda-beda provinsi, tingkat kesamaan ini, ya, faktor karena karakteristiknya akan semakin lebih kuat. Gitu. Yang kedua ada disebut dengan tekanan emosional. Orang yang berada di bawah tekanan emosi, punya gangguan misalkan depresi, stres, ya, kemudian ketakutan, bingung, tentu ini akan menginginkan kehadiran orang lain, menginginkan teman kita, menginginkan orang lain yang dapat membantunya. Ya, sehingga
kalau kita dalam kondisi seperti ini, ya kondisi-kondisi yang sedang mengalami misalkan kelelahan secara emosional, ya atau burnout dan yang lain, begitu tentu ada yang memberikan solusi, memberikan bantuan baik secara psikis atau mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, tentu ini atraksinya juga akan semakin besar. Harga diri yang rendah misalkan juga berpengaruh, ini faktor-faktor personal ya. Orang yang rendah diri akan cenderung untuk mudah menyukai orang lain. Ya, akan mudah untuk menyukai orang lain. Atau orang yang merasa penampilannya dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan dari orang lain ya. Jadi aku ki wongi minderan nih ya. Aku wongi ini ya, aku wongi kurang-kurang ya. Ya. Merasa rendah diri ya. Ya, nah kemudian ketika ketemu dengan orang yang barangkali mampu menunjukkan kapasitas dan kualitas individu yang baik, ya, kualitas yang baik, maka orang yang dengan kategori ini tentu akan menyukai hal seperti itu. Atau yang terakhir adalah berkaitan dengan isolasi sosial. Apa yang maksudnya? Sekali lagi bahwa kita ini kan manusia yang manusia ya, yang akan selalu membutuhkan orang lain sekitar kita. Tentunya kemudian ini berkaitan ya, kalau ada orang yang mengalami isolasi ya atau diisolasi begitu ya, satu hari itu nggak masalah, tapi kalau kemudian diisolasi berlama-lama ya maka tentu ketemu dengan orang asing, ketemu dengan orang baru, apalagi sendirian begitu, tentu dia ketertarikan dengan orang yang ditemui itu setelah lama diisolasi, dia akan, maka atraksi atau kesukaan ya itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian teman-teman semuanya, selain itu ada yang namanya faktor situasional. Apa ini? Misalkan berkaitan dengan daya tarik fisik loh ya, atau physical attractiveness. Yaitu beberapa riset ini mengatakan bahwa daya tarik fisik itu sering menjadi menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Maka cenderung orang itu berpenampilan yang cantik, menarik, ganteng, ya, akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah perhatian dan simpati. Ya. Jadi orang dengan wong sing ayu, ganteng dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua ini ada reward atau ganjaran ya. Pada umumnya ini seseorang ya, kita manusia itu menyukai yang namanya hadiah. Jarang loh yang menyukai yang namanya hukuman. Saya nggak pernah begitu. Ya, hukuman. Jarang. Atau nggak ada begitu. Nggak ada orang yang mau disiksa. Ya. Kemudian apa artinya bahwa ganjaran atau reward atau hadiah ya ini dapat berupa misalkan adalah bantuan ya, nggak selamanya dia dalam bentuk uang loh ya, nggak selamanya dalam bentuk barang, tapi bisa bentuk bantuan lain ya, ada dorongan moral, pujian, atau yang mungkin bisa meningkatkan harga diri kita. Jadi karena tadi ada reward tadi. Ada juga yang namanya familiarity atau seorang hal-hal yang seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada orang yang masih asing dalam diri kita. Ini situasional ya. Contohnya ini ya. Kalau Anda teman-teman misalkan nonton iklan ya. Ini kan ada istilah namanya teknik repetisi ya. Atau pengulangan sebuah iklan agar kita semakin akrab dengan produk yang diiklankan sehingga akhirnya menyukai produk tersebut.
Semakin iklan banyak diputar, ya semakin senang. Maka dalam konteks ini kadang-kadang falsafah Jawa witing tresno dan saka kulino. Ya, witing tresno dan saka kulino. Jadi kadang-kadang nih karena kita ini kan mungkin loh ya, mungkin ada punya pengalaman, dia tuh nggak suka sama orang ini, ketemunya beli, ketemunya adalah nggak enak, bisa. Neng ketemu terus ya. Dari ketemu terus tadi kan diulang ya tadi kemudian kita menjadi suka, menjadi cinta, bahkan terkadang benci itu bisa menjadi cinta ya. Ya, orang yang tadinya laki-laki perempuan yang tadinya sering bermusuhan kadang-kadang bisa menjadi pasangan suami istri loh ya. Gitu. Ya. Kemudian apalagi ada kedekatan atau proximity. Ya, hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Bahwa kalau kita ini sama-sama, saya ini Purwodadi ya, saya dari Purwodadi, kemudian ketemu dengan orang Purwodadi itu ya tingkat atraksi internet jauh lebih tinggi ketimbang ketemu dengan orang misalkan Semarang, ketemu dengan orang Blora, meskipun dekat loh ya. Ya, ini sekali kedekatan ya, kedekatan geografis ya, podo-podo wong Purwodadi. Gitu. Kemudian ada kemampuan ya atau kompetensi bahwa seorang lebih menyukai orang yang punya kemampuan lebih tinggi atau lebih berhasil ya dalam kehidupannya daripada dirinya. Ini berkaitan dengan tadi ya, dengan kemampuan ya, pas untuk jelas ya. Jadi kalau kita ini ya wong pintar itu disukai itu lebih wajar ya, punya atraksi ya. Wong awalnya kalau pintar ganteng sugih, pinter ayu solehah sisan ya, wah itu lebih kemudian lebih memunculkan yang namanya atraksi personal begitu. Oke, ini ada beberapa jenis-jenis ini ya, jenis-jenis teori atraksi interpersonal ya, yang berkaitan dengan ini ya, teman-teman coba lihat. Ada yang disebut dengan reinforcement theory ya, ada reinforcement theory. Apa ini? Bahwa seorang itu menyukai ya, atau tidak menyukai orang lain ya, sebagai proses hasil belajar. Maka dalam konteks ini ada yang disebut dengan asosiatif, ya, ada instrumental, ada apalagi ya, ada belajar sosial, ya. Ini kalau kita reinforcement ya, masih ingat tentang teori behavioral ya, misalkan asosiatif nih, ya ada seperti asosiatif adalah kita menyenangi dan tidak menyenangi, suka nggak suka kepada seorang itu berdasarkan pengalaman kita yang sudah kita kalau kita suka orang lain karena kita punya pengalaman ya, pengalaman yang menyenangkan. Dengan instrumental kita menyukai karena ada faktor yang namanya reward, atau tidak suka karena ada faktor punishment. Sedangkan konteks belajar sosial itu berarti kita cenderung lebih menyukai orang-orang yang kita lihat sukai, kita melihat misalkan dalam konteks ini ya, menyukai orang-orang yang kita lihat disukai oleh orang lain. Ya. Kemudian lagi ada yang disebut dengan equality theory, ya, bahwa individu itu cenderung nantinya akan menjaga keseimbangan antara apa yang mereka berikan dan apa mereka yang dapatkan. Ya, jadi seimbang lah. Aku mengeluarkan, ya kemudian aku bisa mendapat apa. Ya, jika dalam konteks ini ya, jika kita berharap banyak dari suatu hubungan, maka kita juga harus menyumbang banyak terhadap hubungan itu. Intinya adalah ogah rugi, minimal pas gitu. Ada exchange theory berkaitan dengan interaksi sosial itu semacam
transaksi dagang gitu. Orang yang berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin banyak keuntungan, ya, semakin banyak keuntungan teman-teman, maka diperoleh hubungan yang barangkali akan terus dilanggengkan. Yang terakhir adalah gain loss theory. Itu apa? Bahwa kita lebih menyukai orang yang menguntungkan kita daripada yang sering merugikan kita. Ini ada enforcement, equity, ada exchange, ada gain loss theory. Nah, terakhir ini berkaitan dengan hubungan interpersonal, begitu ya. Komunikasi efektif, teman-teman, ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Ya, pasti ya. Kegagalan komunikasi sekunder, ya, isi pesan dipahami, tapi hubungan dengan komunikasinya rusak. Artinya apa? Bahwa komunikasi itu ya dipahami bahwa kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, tapi kadang-kadang kalau tidak mampu menyampaikan pesan secara baik, maka boleh jadi hubungan di antara kita dengan teman kita itu bisa menjadi rusak gitu. Maka dalam konteks ini hubungan interpersonal itu memerlukan komunikasi yang bersifat berkualitas. Maka dalam konteks ini disebut dengan ada faktor trust, kepercayaan, ada sikap terbuka, ya. Trust itu berkaitan dengan apa? Dengan kepercayaan kita, ya. Jadi komunikasi itu berkaitan dengan sebuah kepercayaan. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya di kesempatan pada malam hari ini. Maaf saya buatnya malam ya. Mudah-mudahan ini akan bisa mendapatkan manfaat ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan selalu dalam keadaan baik. Mungkin nanti saya sambung lagi di video yang kedua nanti berkaitan dengan misalkan ini kita kan masih belum menyentuh tentang konteks keislaman ya. Nanti video kedua nanti akan sampaikan tentang bagaimana hubungan interpersonal itu dalam konteks Islam ya. Nanti kita akan lihat tentang misalkan ukhuwah ya, kita kenalkan istilah ukhuwah, ada konsep ta'aruf ya, ada konsep tafahum, ada ta'awun, dan juga ada konsep tafakul, atau dalam konsep lain konsep ihsan. Coba kita kaji kembali teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup pertemuan untuk sesi sistem komunikasi interpersonal. Nanti tugasnya akan kami sampaikan secara terpisah. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.